Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah apa nih misalnya? Masalah kita sama teman. Kita kerja sama bisnis, kita kasih dia duit 200 juta. Dia yang ngejalanin, kita yang investasi. Tiba-tiba dibawa kabur. Apa yang pertama kita pikirin? Polisi? Pengacara? Atau nomor kontaknya? Atau gimana cara ngedatengin debt collector? Atau apapun? Apa yang pertama kita pikirin? Yang kita harapin bisa menyelesaikan masalah kita. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling lama kita pikirkan? Yang pertama dan yang paling lama. Yang pertama itu yang langsung spontan, terbersit dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita, siapa atau apa. Kemudian yang paling konsisten kita pikirkan, apa atau siapa. Rasa-rasanya kita belum menjawab Allah. Kenyataannya selama ini enggak Allah. Allah bukan yang pertama kita pikirkan ketika kita dihantam masalah. Allah juga bukan yang setiap hari kita pikirkan yang paling banyak ketika kita sedang dalam masalah. Yang paling banyak kita pikirkan adalah masalah itu sendiri. Kita berharap dengan memikirkan masalah itu akan ada jalan keluar. Akan ada solusi. Yang paling lama dan paling banyak kita pikirkan adalah orang yang membuat masalah itu sendiri. Yang paling lama dan paling banyak kita pikirkan adalah orang yang kita harapkan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi kita lupa kepada Allah. Itulah belajar menumbuhkan akar iman. Ada cerita. Ada seorang ulama di Mesir mengajarkan ilmu akidah kayak gini di dalam sebuah masjid. Kemudian besoknya beliau kembali ke kampungnya naik pesawat kayak saya sekarang tinggal di Bandung ke Batam, terbang ke Bandung misalnya. Di bandara besoknya ketika mau boarding, tiba-tiba ketemu seorang laki-laki megang tangan beliau, ya Syekh, Assalamualaikum kata beliau. Apakah Anda yang mengajar di masjid kemarin? Oh ya benar, saya hadir Syekh, terima kasih. Tapi saya punya sebuah cerita, boleh sambil nunggu boarding, saya bercerita sedikit. Oh ya boleh kata Syekh ini. Apa ceritanya? Syekh, udah 1 tahun ini saya punya masalah. Mirip cerita seperti poin saya sampaikan tadi. Udah 1 tahun ini saya punya masalah. Saya menitipkan harta saya kepada seorang sahabat untuk dipakai berbisnis, lalu bagi hasil, tapi orangnya kabur. Nomor handphonenya ganti, nggak aktif lagi. Nggak bisa dicari kemana-mana. Saya cari ke teman-temannya nggak ada yang tahu. Saya merasa sangat kecewa, marah, sedih, terpukul karena saya merasa dikhianati. Selama 1 tahun ini saya stres. Selama 1 tahun ini saya selalu mikirin dia. Setiap pagi saya mikirin dia, siang saya mikirin dia, malam saya mikirin dia, nggak bisa tidur mikirin dia. Kenapa dia tega sama saya? Kapan dia berubah? Kapan dia mau menghubungi saya? Kapan dia akan membalikan uang saya? Kapan dia kasihan sama saya? Dia selama 1 tahun. Saya berharap dengan pikiran itu saya dapat solusi. Selama 1 tahun saya cuma mikirin uang saya ada di dia. Saya dikhianati, masalah selama 1 tahun. Sehingga saya merasa sangat terbeban dan nggak enak gitu, nggak tenang. Tapi kemarin nggak sengaja saya dengar taklim dari Syekh di dalam masjid. Salah satu poin yang saya highlight, Syekh mengatakan, keluarkanlah makhluk dari hati kita, masukkan Allah ke dalam hati kita, maka sejak saat itulah kita akan mendapatkan segala jalan keluar dalam hidup kita. Saya langsung sadar, ya Allah saya salah. Sehingga keluar masjid, saya berdoa, ya Allah, maafkanlah kesalahan saya. Selama 1 tahun ini saya mikirin orang lain, saya mikirin pembuat masalah, saya mikirin masalah saya mikirin harta saya, tapi saya nggak pernah sekalipun memikirkan Engkau. Saya lupa kepadamu, ya Allah. Saya sibuk mikirin makhluk, tapi lupa dengan Engkau. Ya Allah, maafkan saya. Astagfirullahalazim. Ya Allah, saya serahkan urusan saya kepadamu. Saya nggak akan mikirin dia lagi. Saya akan memikirkan Engkau. Saya berharap kepadamu. Saya akan memperbaiki hubungan denganmu. Baru ngomong, belum ngejalanin. Pas masuk mobil,
tiba-tiba ada yang nelpon, nggak dikenal nomornya, diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saudaraku, aku adalah sahabatmu yang setahun lalu meminta uang darimu untuk kerja sama bisnis. Maaf, aku khilaf. Aku nggak amanah. Aku sekarang sudah menjual aset-asetku dan aku akan mengembalikan hartamu dan berikut hadiah untuk kamu. Minta nomor rekening kamu, di mana aku bisa bertemu dengan kamu. Syekh, siang ini saya naik pesawat ketemu Anda karena saya pengen ketemu dia. Dia tunjukin alamatnya. Saya akan ke sana dan ketemu dia, dan setelah itu dia juga keep kontak sama syekhnya, dia kasih tahu, alhamdulillah syekh, dia sudah mengembalikan semua uang saya dan memberikan saya hadiah. Baru sebentar saja, dia memikirkan Allah, Allah langsung tunjukkan keajaiban. Tapi setahun dia mikirin manusia, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kekuatan mental kita dalam menghadapi dinamika apapun dalam hidup kita, itu ada di sini. Bukan di sini. Ini tuh supporting system. Kalau bahasa anak muda sekarang. Ada, alhamdulillah. Kurang, nggak apa-apa. Karena ini bukan intinya. Manusia adalah supporting. Ada mereka, alhamdulillah. Allah yang mendatangkan mereka kepada kita. Tapi bukan mereka intinya. Semua mereka ini, mau dia adalah harta, mau dia adalah manusia, semua itu adalah wasilah, media, jalan, sebab. Tetapi sumbernya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau kita dapat kiriman paket hadiah yang spesial misalnya, dititipkan ke seorang kurir, bukan COD. Hadiah, kita nggak perlu bayar. Misalnya senangnya apa? Saya misalnya senangnya kuda nih, senang main kuda. Tiba-tiba ada yang ngasih saya kuda dengan spek kuda paling ideal. Ada garis putihnya di sini sedikit. Kemudian ada kayak semacam apa ya? Yang di kepala kita tuh kayak apa? Kayak pusaran tuh. Kayak ubun-ubun gitu ya? Bukan ubun-ubun sih. Itulah pokoknya apa? Ya unyang-unyang ya. Ada di sini di leher, itu tanda-tanda kuda bagus. Yang paling lebih kelihatan lagi adalah kakinya, 3 dari kakinya itu ada kaos kaki. Tapi satu nggak punya kaos kaki, yaitu kaki kanan depan. Nggak ada kaos kaki. Yang lain ada kaos kaki putih. Ngasih ke saya misalnya, warna kudanya tuh sangat bold, hitam banget. Kirim ke saya lewat seorang supir truk, karena dikirim pakai truk. Dikirim hadiah kuda untuk Ustaz Hanan karena ulang tahun. Kira-kira yang paling besar rasa penghargaan dan terima kasih saya ke supir truk atau kurirnya, atau kepada yang mengirimnya? Kepada yang mengirimnya. Walaupun saya tetap bilang makasih kepada kurir, udah nganterin dalam keadaan yang tidak ada yang cacat. Saya bilang makasih kepada si abang supir truknya. Tapi saya nggak akan selesai mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan pakai segala emotikon dikeluarin. Saya telepon langsung terima kasih yang banyak kepada yang mengirim. Begitulah kita dalam hidup. Yang bisa ngasih kita solusi itu Allah. Tapi solusinya bisa Allah kasih langsung, bisa Allah titipkan lewat siapapun. Kenapa Allah titipkan? Kenapa nggak langsung aja? Karena dengan Allah titipkan, Allah ingin sekaligus memberi kita solusi plus menjalinkan kita silaturahim dengan seorang muslim. Allah bisa aja langsung kasih, tiba-tiba rekening kita nambah. Entah dari mana. Bisa, mudah buat Allah. Tapi bisa juga Allah ngasih lewat seseorang yang kemudian jadi saudara baru kita. Kalau Allah ngasih langsung, kita nggak punya tambahan saudara. Allah udah ngasih, dikasih kebaikan bonus, yaitu persaudaraan. Sehingga kita jadi akrab sama seseorang. Jadi saling berukhuwah, bersaudara, saling membantu. Walaupun sebetulnya yang mengirimkan kita kebaikan itu bukan dia cuma bawain. Yang mengirimkan adalah Allah. Disitulah kita belajar yakin, belajar thiqah, belajar iman kepada Allah teman-teman. Dan itu modal banget untuk supaya memiliki kekuatan mental seperti pohon yang teguh dalam dinamika apapun. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا